Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang mulia ini, saya akan membahas tentang konsepsi manusia dalam Islam. Dalam Islam telah disebutkan secara konkret tentang manusia dan penyebutan nama-nama manusia. Tidak hanya satu macam, melainkan ada beberapa macam istilah, yaitu al-bashar, nas, al-insan, ada pula Bani Adam. Sebutan Bani Adam ini didasarkan pada tinjauan historis karena manusia adalah Bani Adam, yang lebih tepatnya anak-anak Adam. Kemudian Bashar, manusia disebut Bashar berdasarkan tinjauan biologis yang mencerminkan sifat fisik, kimiawi, dan biologisnya. Ada pula insan, manusia disebut insan karena berdasarkan tinjauan intelektualnya. Manusia diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu pengetahuan. Sedangkan nas sendiri berdasarkan tentang tinjauan sosiologis yang menunjukkan kecenderungan untuk berkelompok dengan sesama jenisnya. Dalam pandangan Islam, manusia diberi dua kedudukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai hamba Allah atau bisa kita sebut dengan Abdullah dan Khalifah Allah. Penciptaan manusia oleh Allah juga memiliki tujuan. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang sia-sia. Tujuan penciptaan manusia harus dipahami dengan seksama agar manusia berupaya melakukan apapun yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyimpang dari semua ketentuan-ketentuannya. Allah menciptakan manusia agar ia beribadah kepadanya. Selain itu, kita juga antar manusia harus saling mengenal atau al-ta'aruf, bukan saling bermusuhan. Manusia juga memiliki potensi positif dan potensi negatif yang diterangkan dalam Al-Quran, antara lain. 1. Potensi positifnya, manusia memiliki fitrah beragama tauhid, yakni bertuhan kepada Allah. Manusia diciptakan dalam bentuk dan keadaan yang sebaik-baiknya. Yang ketiga, manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Nah, yang terakhir, manusia adalah makhluk Allah yang terpintar. Dan yang kedua, ini potensi negatifnya ada 4, yaitu 1. Manusia adalah makhluk yang lemah. Kedua, manusia adalah makhluk zalim dan ingkar. Nah, yang ketiga, manusia adalah makhluk yang suka membantah. Dan yang keempat ini kita sebagai manusia sering melakukannya, yaitu manusia adalah makhluk yang suka berkeluh kesah. Selain itu, potensi positif dan negatif manusia juga dapat diketahui melalui uraian tentang fitrah, nafsu, hati, dan akal berikut ini. 1. Fitrah. Fitrah diartikan sebagai penciptaan atau kejadian. Ini berarti bahwa fitrah manusia adalah kejadiannya sejak semula atau bawaan sejak lahir yang merupakan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, nafsu. Nafsu juga dapat diartikan sebagai nafs dan juga dapat diartikan sebagai jiwa. Secara umum dapat dikatakan bahwa nafsu menunjukkan kepada sisi dalam manusia yang berpotensi baik dan buruk yang diciptakan Allah dalam keadaan sempurna dan berfungsi menampung dan mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Dalam hal ini, Al-Quran melalui surat Al-Syam ayat 7-10 menganjurkan untuk memberi perhatian yang besar kepada nafsu. Melalui ayat ini, Allah mengilhamkan kepada manusia melalui nafsu agar dapat menangkap kebaikan dan keburukan serta mendorong manusia untuk menyucikan nafsu. Nah, yang ketiga ada hati. Pada umumnya orang mengartikan hati itu sebagai qalb. Secara bahasa, hati bermakna membaik karena sering kali berbolak-balik, terkadang senang, terkadang susah, ada kalanya setuju, ada kalanya juga menolak. Dengan demikian, hati berfungsi tidak konsisten.
Ada yang baik, ada pula sebaiknya. Nah, yang keempat, akal. Akal diartikan sebagai pengikat, penghalang. Maksudnya ialah sesuatu yang mengikat atau menghalangi seseorang agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan atau dosa. Nah, selain itu juga ada aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku manusia, yaitu ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama yaitu faktor personal. Faktor personal adalah faktor yang datang dari diri individu yang meliputi faktor biologis dan faktor sosiopsikologis. Faktor biologis atau struktur biologis meliputi struktur genetis, sistem saraf, dan sistem hormonal. Sedangkan faktor sosiopsikologis, sebagai makhluk sosial, manusia mendapat beberapa karakter akibat proses sosialnya. Yang kedua yaitu faktor situasional. Faktor situasional adalah faktor dari luar individu dan lingkungan. Faktor lingkungan seperti faktor ekologis, rancangan, dan arsitektural. Ada pula temporal, suasana perilaku, teknologi, sosial. Lingkungan psikologis. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, manusia berbekal potensi-potensi yang positif dan negatif yang ada pada dirinya berkewajiban untuk mencari ilmu dan mengamalkannya dengan sebaik mungkin. Ilmu yang sangat berguna untuk mengembangkan potensi positif dan mengurangi potensi negatifnya. Nah, yang terakhir ada ikhtisar, merealisasikan tugas hidup manusia. Tugas manusia adalah menjadi khalifah di bumi. Upaya merealisasikan tugas hidup tersebut harus dilakukan secara maksimal dan optimal sesuai kemampuan manusia. Hanya diberi kewenangan untuk manusia. Berhasil dan tidaknya usaha tersebut merupakan kewenangan Allah semata. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menyesali kegagalan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata dan sebagainya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.